Buka bersama dengan saya di 2 Raja-Raja pasal 13 ayat 14 sampai 21. Khotbah ini temanya begini. Hikmat untuk kita di ranjang kematian Elisa. Saya ulang lagi, hikmat untuk kita di ranjang kematian Elisa. Kita baca sekarang 2 Raja-Raja 13 ayat 14. Ketika Elisa menderita sakit yang menyebabkan kematiannya, datanglah Yoas, Raja Israel kepadanya dan menangis oleh karena dia. Katanya, Bapakku, Bapakku, kereta Israel dan orang-orangnya yang berkuda. Berkatalah Elisa kepadanya, ambillah busur dan anak-anak panah. Lalu diambillah busur dan anak-anak panah. Berkatalah ia kepada Raja Israel, tariklah busurmu. Lalu ia menarik busurnya. Tetapi Elisa menaruh tangannya di atas tangan raja, serta berkata, bukalah jendela yang di sebelah timur. Dan ketika dibukanya, berkatalah Elisa, panahlah. Lalu dipanahnya, kemudian berkatalah Elisa, itulah anak panah kemenangan daripada Tuhan. Anak panah kemenangan terhadap Aram. Engkau akan mengalahkan Aram di Afek sampai habis lenyap. Sesudah itu berkatalah ia, ambillah anak-anak panah itu, lalu diambilnya. Setelah diambilnya berkatalah Elisa kepada Raja Israel, pukulkanlah itu ke tanah. Lalu dipukulkannya lah 3 kali, kemudian ia berhenti. Tetapi gusarlah abdi Allah itu kepadanya serta berkata, seharusnya engkau memukul 5 atau 6 kali. Dengan berbuat demikian engkau akan memukul Aram sampai habis lenyap. Tetapi sekarang hanya 3 kali saja engkau akan memukul Aram. Sesudah itu matilah Elisa. Lalu ia dikuburkan. Adapun gerombolan Moab sering memasuki negeri itu pada pergantian tahun. Pada suatu kali orang sedang menguburkan mayat, ketika mereka melihat gerombolan datang. Dicampakkanlah mereka mayat itu ke dalam kubur Elisa, lalu pergi. Dan demi mayat itu kena kepada tulang-tulang Elisa, maka hiduplah ia kembali dan bangun berdiri. Mari kita berdoa sekali lagi. Tuhan Yesus, beri kami pewahyuan yang segar dan hikmat kehidupan, agar masing-masing kami bisa belajar hikmat apa untuk kita di ranjang kematian Elisa. Agar kami tidak seorang pun menyia-nyiakan hidup ini dan setiap kesempatan yang Tuhan beri. Sembunyikan hamba-Mu di balik salib Yesus, supaya hamba-Mu bisa berterus terang memberitakan Injil dan mengajarkan firman. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Kita ulang lagi sekarang di ayat 14, ketika Elisa menderita sakit yang menyebabkan kematiannya. Pada saat ini, 60 tahun telah berlalu setelah Elisa diurapi oleh mentornya, yaitu Elia. Untuk sementara waktu, setelah Elisa banyak beraksi dan melakukan berbagai macam mujizat, beberapa pasal sebelumnya, dia selalu menjadi bahan pembicaraan. Tetapi untuk satu kurun waktu, sebelum pasal ini terjadi, Elisa sempat tidak terdengar lagi. Sadarkah Anda bahwa Elisa sudah masuk dalam retirement atau sudah pensiun dari ministry? Kita bisa pensiun dari pelayanan, kita bisa pensiun dari pekerjaan, atau peran dan posisi bahkan. Tapi urapan tuh gak bisa pensiun. Pengaruh tidak bisa berhenti. Vitalitas rohani harus dijaga. Coba lihat Elisa. Pada saat ini kurang lebih umurnya sudah 80 tahun sekian sebelum menjelang kematian. Tapi kakek tua ini yang dulu pernah menjadi a young man of God, seorang pemuda yang berapi-api, tetap sampai akhir hayatnya, hidupnya berdampak buat orang lain, bahkan bagi seorang raja. Mari kita pelajari hikmat pertama bahwa investasi rohani yang Kristus taruh di dalam diri kita itu gak boleh cuti. Tidak kenal liburan. Elisa hanya berapa pasal saja kelihatannya di Alkitab, tapi itu kurun waktunya puluhan tahun. Meskipun beliau tidak terdengar, by this time, pada waktu ini, Elisa wasn't so famous as before. Elisa gak seterkenal dulu. Tapi bagi dia gak apa-apa tuh. Dia gak keberatan terkenal atau tidak. Kalau hidupnya itu menjaga pengurapannya dari Tuhan, bisa saja dunia tidak mengakuinya. Tuhan selalu kirim orang-orang untuk diubahkannya.
Dan hidupnya akan terus berbuah-buah sampai putih rambutnya Tuhan tetap menggendong dia. Dan dia tetap bersaksi kepada generasi penerusnya. Tak terkecuali seorang raja jahat, yaitu Raja Yoas, Raja Israel itu. Kalau Elia sih, dia cabut dini. Elia pada waktu diangkat ke sorga, dia nggak ngalami kematian mentornya ini. Tapi pengangkatan, satu dari dua saja manusia di dalam perjanjian baru dan perjanjian lama sepanjang sejarah yang mengalami pengangkatan langsung sebelum Yesus Kristus datang kembali ke dunia. Elia, Henok. Nah, Elia ini diangkat cukup awal, di usia sekitar 30-an. Jadi jauh dengan Elisa yang matinya umur 80 sekian. Sepertiga atau seperempat. Tuhan itu punya rencana berbeda-beda ya, padahal Elia, Elisa itu selalu disebut berdampingan. Kalau ada Elia ya Elisa, Elisa ya Elia. Kadang-kadang ada orang tertentu yang bingung lagi membedakan mana Elisa, mana Elia. Coba contohnya, mujizat Elia dan Elisa begitu miripnya, tapi sama-sama dahsyat. Jadi kadang-kadang kita sendiri kurang teliti, yang ini Elia atau Elisa ya. Janda Sarfat contohnya. Sekalipun orang itu bisa mirip DNA-nya dalam Tuhan, katakan satu gereja, satu ministry, bahkan orang tua kandung dan anaknya sendiri like father, like son. Tetap setiap orang itu punya rancangan yang berbeda-beda dari Tuhan. Masing-masing itu sidik jari tersendiri. Karena itu bodoh sekali orang yang suka compare dengan sesamanya. Yang suka membandingkan lalu menyombongkan hati atau minder. Atau merasa rendah diri. Nggak perlu. Elia dan Elisa itu beda. Elia sama-sama hamba Allah. Elisa juga. Nggak ada yang salah. Dua-dua sama-sama berkenan di hati Tuhan. Dalam kelebihan dan kelemahan mereka. Namun Elia cabut dari dunia ini secara supra alami. Elisa cabut dari hidup ini secara alami, yaitu lewat sakit penyakit. Apakah dia berdosa? Dia kena tulah. Kita nggak usah imani sakit penyakit. Itu bisa datang sendiri. Kalau mau imani itu sembuh. Kalau kita mau doakan orang lain, gak usah doakan untuk dia mati. Karena cepat lambat itu akan terjadi. Tapi Elisa tidak berdosa apa-apa. Buktinya urapannya sampai kuburan loh. Mayat kena tulangnya aja bangkit kembali. Tapi dia menderita sakit yang menyebabkan kematiannya. Be humble my friend. Anda dan saya. Saya juga gak tahu nanti akhir hayat saya seperti apa. Saya mati damai di atas ranjang saya, atau di rumah sakit, atau saya ngalami sesuatu. Kita nggak pernah tahu. Jangan cepat adili, hakimi orang lain kalau dia mengalami sesuatu, itu pasti karena Tuhan hukum dia. Yang penting hidup itu dinilai dari buahnya. Akhir ajal, akhir hayat seseorang itu tinggal cara gimana Tuhan memanggil nomornya. Elisa nggak salah apa-apa. Urapannya dahsyat hingga pada akhir hayatnya. Tapi dia menderita sakit, check out-nya dia secara alami. Tapi Tuhan sayang sama dia. Jadi jangan suka tuduh orang kalau sakit, wah Tuhan meninggalkanmu. Atau dia mengalami sesuatu pencobaan hidup, kita berkata Tuhan sudah tidak beserta. Malah justru bawa Tuhan Yesus. Di gunung dibawa, di lembah dibawa, hingga lembah kematian kekelaman pun bawa Tuhan. Jangan pernah tinggalkan Tuhan. Apa yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus? Malaikat? Setan? Dunia? Apa yang di bawah bumi? Apa yang di langit? Penderitaan? Pedang? Penganiayaan? Harta? Kekayaan? Manusia? Tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus. Yang penting hubungan kita dengan Tuhan beres. Gak usah takut apapun yang terjadi, Tuhan pegang kendali. Itu hikmat pada yang kita bisa terima di ranjang kematian Elisa. Lebih banyak manfaat melihat orang di akhir hidupnya daripada kita pergi ke pesta pora. Di mana orang lupa. Karena cenderung manusia di dunia ini tendensinya adalah berpikir bahwa dia bisa hidup selamanya di bumi. Tapi waktu kita ke maisongan contohnya, atau kebaktian penghiburan, perkabungan, kebaktian duka cita, bela sungkawa, ketika seseorang kehilangan seseorang yang dia cinta, kita jadi berpikir suatu hari kita pun akan kehilangan seseorang. Atau suatu hari kita yang dipanggil oleh Tuhan. Membuat kita refleksi dan bisa desiring atau merindukan hati yang bijaksana menghitung hari.
ajarku punya hati berhikmat mengikutmu. Itulah hikmat yang kita bisa terima di ranjang kematian Elisa. Ternyata Tuhan itu punya cara sendiri-sendiri dengan setiap hambanya dan setiap kita, Anda dan saya. Dan satu hal lagi yang kita bisa pelajari baru di ayat 14a. Ketika Elisa menderita sakit yang menyebabkan kematiannya, bahwa pemakaian Tuhan itu adalah anugerah atau kasih karunia. Elisa mujizatnya banyak. Kalau Elia 7, Elisa 14. Mujizat ke-14 di kuburan, tulang-tulangnya menghidupkan. Tapi kalau Anda selidiki dan perhatikan dengan seksama, ada satu waktu Elisa seolah-olah nggak dipakai oleh Tuhan. Hidupnya berpengaruh, tapi mujizat tidak terjadi. Berarti nggak bisa seenaknya atau semena-mena Nabi seperti membawa urapan di kopernya dibagi-bagikan dengan sembarangan. Kalau Anda doakan seseorang, orang itu sembuh, itu kasih karunia. Itu nggak tentu terulang lagi, karena itu bersyukurlah setiap kali Anda dipakainya. Dan rendah hatilah setiap kali sebelum Allah memakaimu, katakan, pakai aku lagi, use me. Kalau hari ini kita masih bisa memberi ke ladang misi dalam bentuk harta duniawi, tidak ada garansi atau jaminan next time Anda bisa memberi lagi. Dan setiap kali sebelum Anda memberikan persembahan kepada Tuhan, baik itu mempersembahkan atau mengembalikan, be humble enough. Rendah hatilah untuk berkata, Tuhan, thank you untuk kesempatan ini. Ketika Anda bisa mencintai, bahkan bukan dipakai Tuhan dengan cara gimana, tapi mendatangkan rasa kasih sayang kepada keluarga. Anda bisa peluk istri, atau istri peluk suami, atau orang tua peluk anak, atau anak bisa cium papa mamanya dan sebagainya. Atau kakak dengan adiknya bisa saling menguatkan. Bisa juga saling having fun, bisa menikmati company atau menikmati berbarengan. Bisa bonding bersama. Anggaplah itu kasih karunia anugerah, sebab tidak ada garansi ada next time. Saya juga menerapkan hal yang sama. Setiap kali saya berkhotbah, saya berikan semuanya, all out. Baik itu khotbah kepada 10 orang, bahkan hanya 2 atau 3, atau 10.000. Baik itu ketemu langsung ataupun online secara begini. I'm going to give it all out. Saya akan memberikan semuanya, karena tidak ada jaminan ada next time atau lain kali. Dan setiap kali sebelum kita dipakai oleh Tuhan, selalu humble enough, cukup rendah hati berkata, Lord, thank you for this opportunity. Jangan sia-siakan kesempatan. Terima kasih untuk kesempatan satu-satunya ini. Use me. Pakailah saya. Sebab Elisa, setelah melakukan mujizatnya yang ke-13, antara 13 dan mujizat ke-14 itu ada kurun waktu puluhan tahun Tuhan tidak memunculkan mujizat apa-apa lewat ministrinya. You cannot take things for granted. Kita tidak boleh anggap remeh perkara-perkara Tuhan dalam hidup kita. Perkara baik aja nggak boleh diremehkan. Antara mujizat 13 ke mujizat 14 menjelang kematian Elisa dan keajaiban dalam kuburnya, yaitu mujizat ke-14 itu. Ada kurun waktu puluhan tahun. No miracles in Elisha's ministry. Tidak ada mujizat lagi. Yang ada hanyalah kakek tua yang baik hati, umur 80-an yang tetap sharp pikirannya, tetap tajam. Hikmat untuk kita hari ini di ranjang maisongan Elisa. Saya suka renungkan firman ini, lebih bermanfaat buat saya daripada pergi ke pesta ulang tahunan atau bahkan pesta pernikahan yang belum membuktikan apa-apa, masih baru mengarungi kehidupan baru, belum teruji sama sekali. Tapi ketika seorang hamba Tuhan seperti ini sekali berani mau mati, meskipun saya nggak ada di sana secara fisik, tapi Alkitab mencatatnya, saya bersyukur pada Tuhan, tertulis di dalam firman. Jadi saya bisa renungkan dan saya bisa bayangkan, I was there, saya ada di sana dengan Raja Yoas. Dan saya bisa belajar dari seorang hamba Tuhan yang hidupnya menjadi teladan. Ketika Elisa menderita sakit yang menyebabkan kematiannya, datanglah Yoas Raja Israel kepadanya dan menangis oleh karena dia. Hah? Raja Yoas di sini ini bukan Raja Yoasnya Yehuda, itu raja baik. Raja Israel itu jahat semua, nggak ada satupun yang benar. Penyembah berhala, tidak takut akan Allah. Dari Ahab, semua satu persatu itu bukan keturunan Daud. Itu raja liar semua.
Tak terkecuali Raja Yoas ini. Ini Yoas Raja Israel, namanya sama Raja baik di Yehuda yang di sebelah selatan sana. Ini Raja Kerajaan Utara. Dan Raja ini menangis karena Elisa. Saya semakin kagum dengan hamba Tuhan ini, berarti orang ini sungguh-sungguh saksi hidup. Dia ini telah memelihara a good testimony atau kesaksian hidupnya itu baik dan benar. Sampai-sampai ya, seorang manusia yang tidak takut akan Allah aja bisa respect sama kekristenan. Gara-gara dia. Ini bahasa sehari-harinya, bahasa modernnya. Kalau Anda dan saya mau menimbang apakah kita ini sudah hidup untuk Tuhan, gampang. Apakah orang-orang di luar sana yang tidak takut akan Tuhan itu minimal mengagumi Tuhan karena kita? Mereka sendiri tidak mau taat pada firman, saya tahu. Tidak semua orang bisa masuk surga karena kita. Ada orang-orang tertentu yang tetap memilih untuk memungkiri jalan-jalan Kristus, saya tahu. Tapi minimal mereka jadi kagum dengan Kristus karena kita, meskipun mereka sendiri belum mau menerima Kristus. Those who do not obey the word, yet they respect God's servants, only proves that you have lived a good testimony before others. Jikalau kita hari ini berada di sekeliling orang-orang yang tidak takut akan Tuhan, memilih untuk hidup di luar firman, namun mereka bisa menghargai hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan, itu berarti gerejanya telah menjadi terang mercusuar dan telah menjadi garam bagi sekelilingnya. Tidak semua orang akan masuk surga karena kita tidak bisa memaksa. Keselamatan itu pilihan. Tapi semua orang bisa melihat surga melalui Anda dan saya. Sehingga suatu hari kalau mereka memilih tidak ke sana, bukan lagi salah Tuhan Yesus, bukan lagi salahnya gereja. Lain cerita memang ada orang tertentu yang nggak mau lihat kesaksian kita. Apapun yang kita lakukan selalu salah di mata mereka. Orang-orang seperti ini di dunia disebut haters. Mereka pembenci yang selalu negative thinking. Ya apa boleh buat. Tapi secara objektif orang-orang real di sekeliling kita, mereka bisa mengakui bahwa kamu sungguh-sungguh dalam imanmu. Saya bisa lihat kamu sungguh-sungguh dedikasi sama Yesus. Mereka tidak ada alasan mencibir Tuhan karena kita. Elisa itu demikian. Sampai Raja Yoas yang begitu bobrok moralnya, yang begitu jahat hatinya aja, bisa menangisi seorang pendeta zaman perjanjian lama. Menangisi seorang Kristen zaman perjanjian lama. Dia menangis lalu dia katanya, Bapakku, kereta Israel dan orang-orangnya yang berkuda. Dia menyebut Elisa sebagai bapakku, father. Dan dia meratapinya sebagai kereta Israel yang segera pergi dan orang-orang yang berkuda. Sebab di pasal, nggak usah dibuka, 2 Raja-Raja pasal 13 juga, tapi di ayat 7-nya, berapa ayat sebelumnya, dijelaskan bahwa di Israel tinggal sedikit kereta. Sebab tidak ada laskar ditinggalkan pada Yoas, selain dari 50 Yoahas, raja-raja sebelumnya, selain dari 50 orang berkuda. Hanya ada 50 orang berkuda, 10 kereta dan 10.000 orang berjalan kaki. Sebab Raja Aram telah membinasakan mereka dan meniupkan mereka seperti abu pengirikan. Seruan Yoas kepada Elisa itu cukup harafiah. Kalau kau pergi, siapa yang melindungi negeri ini? Kami hanya punya 50 orang berkuda, 10 kereta. Engkaulah kereta Israel dan orang-orang yang berkuda. Engkau lebih daripada perlindungan militer atas bangsa ini. Yoas bisa mengakui hikmatnya Elisa itu mutakhir. Strategi perangnya membuat raja-raja menang tanpa kereta. Bahkan Elisa terkenal juga kupingnya ada di mana-mana. Ini intelnya Tuhan. Raja tertentu ingin menghadang bangsa Israel. Gak pernah ketemu. Karena semua informasi yang diucapkan di ruang rapat tertutup atau bahkan di ranjangnya, di ruang kamar tidurnya pun Elisa secara marifat menangkap dan beritahukan kepada bangsa Israel, jangan ke sana. Dan Yoas sekalipun tidak percaya Tuhan, dia melihat kuasa seorang hamba Tuhan
karena Tuhannya berjalan bersama dengannya. Manusia bisa tidak terima Yesus, tapi manusia harus melihat bahwa Yesus nyata di dalam diri kita. Lalu apalagi yang kita bisa pelajari dari seruan Yoas? Bapakku, Bapakku, kereta Israel dan orang-orang yang berkuda. Kau tabur, kau tuai. Bukankah kalimat ini yang diucapkan oleh Elisa kepada Elia? Bapakku, Bapakku, ketika Elia terangkat dengan kereta berapi-api dari sorga, dengan malaikat-malaikatnya yang menyala-nyala, Elisa berseru plek sama. Bapakku, Bapakku, kereta Israel dan orang-orang yang berkuda. Apakah ini kebetulan Yoas mengutipkah dia dari kalimat Elisa kepada mentornya? Mungkin juga. Karena cerita Elisa pasti dicatat. Kan kita tahu kejadian itu. Pada waktu Elia diangkatkan setiap perhentian, setiap transit, di Gilgal, Bethel, Jericho sampai sungai Yordan selalu ada berapa nabi, 50 nabi yang kepo rohani. Hei, tahu nggak hari ini Elia akan diangkat daripadamu Elisa? Aku tahu, diamlah. Elisa pasti cerita sama mereka karena ini nabi adalah golongannya. Dan itu pasti tersebar dari mulut ke mulut, bahkan mungkin tertulis pula. Karena Elisa punya sekolah kenabian. Dan mungkin sampai terdengar ke Raja Israel di sebelah utara. Lalu raja ini mengucapkan hal yang sama ketika Elia terangkat. Sekarang giliran sebelum Elisa menjelang kematian. Maksudnya apa? Apa yang kau tabur di hidup ini, semasa hidupmu akan kembali di ranjang kematianmu. Akan numpuk suatu hari, baik yang baik maupun yang buruk akan numpuk di kepala Anda sebelum Tuhan memanggil nomormu. Untuk menghadap tahta pengadilannya, untuk menerima upah atau hukuman kekal. Tergantung bagaimana kita hidup di dunia ini. Tergantung posisi berdiri kita secara iman di hadapan Tuhan. Bapakku, Bapakku, déjà vu. Bahasa Prancisnya begitu. Rasanya pernah terjadi ini, aku pernah dengar kalimat ini. Tentunya karena Elisa mengucapkan pada Elia, mentornya ketika mentornya itu naik ke sorga. Sekarang giliran sebelum dia dipanggil ke sorga, lewat ranjang kematian. Hal yang sama dia ucapkan dulu semasa hidupnya, di masa mudanya, diucapkan di masa tua menjelang kematiannya. What you sow in this life, you will reap in the afterlife. Apa yang kita tabur di hidup ini akan kita tuai di kehidupan yang akan datang. Setelah kematian, bahkan sebelum itu lebih dini lagi, apa yang kita tabur di masa muda atau selama hidup kita ini akan kita tumpuk nanti di hari kematian kita. We either die in shame or die in glory. Antara kita akan mati dalam rasa malu dan penyesalan yang tinggi atau kita mati di dalam glory. Makanya ada pepatah, Paulus mengatakan begini, karena bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Mati itu baru keuntungan kalau hidup adalah Kristus. Kalau kita nabur Kristus, mati baru keuntungan. Mati itu adalah kengerian jikalau bukan Kristus yang kita taburkan dalam hidup ini. Namun kedagingan, dosa, nafsu yang berujung pada maut, sebab upah dosa ialah maut. Itulah hikmat untuk kita di ranjang kematian Elisa. I want to see Jesus face to face.